angka yang kita propose di awal karena ada hidden cost itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lanjut ke next slide-nya. Nah, ini mungkin agak sedikit wordy, cuma aku cuma pengen teman-teman itu eh, fokus ke apa ya, kedua dua area yang di bawah gitu ya. Jadi ini sebenarnya cost untuk memiliki on-premise infrastructure. Kita ada dua cost-nya, ada upfront cost ya, dan juga ada recurring cost. Gitu. Jadi ada eh, capex dan juga opex gitu. Nah, ini aku nggak akan bacain satu-satu gitu ya. Tapi em, kalau aku boleh ringkas, sebenarnya it's a, it's a very it's a very comprehensive proses gitu ya dari awal sampai akhir, dari desain, dari building, dari deploying, yang dimana itu sebenarnya ada initial cost-nya sampai kita harus maintenance dan sampai kita harus melakukan update and patching yang dimana itu menjadi recurring cost atau operasional atau OPEX gitu. Jadi kalau aku bisa bikin apa ya, rough estimation, misalnya server server kita ini, server dari tim PTPN itu harganya 5M. Itu teman-teman udah harus siap keluarin 1M untuk biaya per tahunnya hanya untuk maintenance. Belum listrik, belum human resource-nya, belum lagi untuk mengupgrade license gitu ya. Nah, so next-nya, selain dari cost, pasti yang terakhir dan yang paling penting itu adalah security gitu. Nah, em, security ini juga menjadi sesuatu yang very very sering, yang sangat sering ditanyain gitu ya. Saya dari saya POV saya sebagai business analyst gitu ya, kalau ngobrol dengan beberapa klien, security itu pasti akan menjadi pertanyaan terbesar gitu ya. Nah, di sini ada tiga tiga sektor lah ya, ada 4 sektor. Bagaimana kita memitigasi resikonya, terus gimana kita mendirikan security yang ketat, dan bagaimana kita bisa membuat infrastruktur yang fleksibel dan scalable, dan ini yang paling menarik, opportunity cost gitu. Jadi kalau misalnya di on-premise, gimana kalau misalnya servernya down jam 3 pagi gitu ya? Siapa yang ditelepon? IT team dari tim PTPN gitu ya. Kalau di cloud, siapa yang bertanggung jawab? AWS, Azure, ya Microsoft, GCP dengan SLA uptime-nya mereka 99,99%, yang artinya dalam setahun itu on average mereka hanya downtime maksimal 52 menit gitu. Apakah teman-teman bisa menjamin SLA seperti itu? Ya kan? Kalaupun bisa, itu pasti require a very very huge apa ya, uh, cost pastinya untuk bisa menerapkan security dan mitigasi seperti itu. Yang kedua, security. Aku masih sering banget dengar, oh security itu nggak aman, gitu ya. Sorry, security nggak aman. Cloud itu nggak aman, gitu ya. Masih banyak yang bilang data saya lebih aman kalau di server sendiri, gitu. Nah, aku mau jujur gini, sebenarnya kenyataannya cloud provider itu kan sudah punya tim security ribuan, ratusan sampai ribuan orang yang dedicated 24/7. Yang kedua, kalau dari tim on-premise itu rely dengan security yang ada di masing-masing tim gitu. Jadi kalau misalnya dari setiap perusahaan pasti punya tim IT-nya beda-beda sendiri, dan tergantung dari prioritas infrastrukturnya, bisa jadi hanya 1 orang standby, bisa jadi 10 orang gitu ya. Dan ketiga, faktanya gitu ya, mayoritas ini sebenarnya akan ada referensinya, itu sekitar 60%, 60 sampai 80% dari breach yang happen di cloud itu bukan karena cloudnya yang jelek atau cloudnya yang kena hack gitu. Tapi karena konfigurasi yang salah sama penggunanya gitu. Jadi sebenarnya eh, ada pentingnya kita perlu enable pengetahuan dari teman-teman gitu. Nah, yang terakhir flexibility. Kalau di on-premise,
kita butuh kapasitas tambahan. Misalnya kita butuh nambah storage, kita perlu order dulu hardware, tunggu 6 bulan, terus baru install dan konfigurasi. Sedangkan di cloud kita klik deploy, paling nggak nyampe 5 menit udah langsung nambah. Gitu ya. Oke, kayaknya aku juga biar waktunya nggak terlalu eh, kebawa gitu ya. Kayaknya aku cukup kebawa suasana. Cukup seru juga soalnya ngomongin ini. Next, aku ke section berikutnya gitu ya. Sekarang kan teman-teman udah tahu nih ya tentang mungkin legacy system atau on-premise. Sekarang aku mau bahas gimana arsitektur dan service model dari cloud. Jadi kalau tadi kita ngomongin on-premise, sekarang kita ngomongin cloud. Gitu ya. Nah, segmen ini paling penting, teman-teman. Aku pengen dari semua segmen, aku minimal teman-teman paling fokus di segmen ini. Karena kalau teman-teman nggak understand dari segmen ini, nanti segmen-segmen belakangnya akan irrelevant, gitu. Karena ini akan menjadi pondasi, gitu ya. Nah, jadi di segmen ini saya akan ngebahas tiga hal. Pertama, itu gimana cloud itu dikategoriin, gimana model layanannya, dan yang paling penting itu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Oke. Nah, di sini sebenarnya eh, ini cloud computing itu kan dia bukan produk. Dia sebenarnya cloud computing itu secara definisi cloud computing itu sebuah ekosistem, ya. Nah, pertama sebenarnya yang mau aku bahas di next couple slides itu di service modelnya dan deployment modelsnya. Untuk karakteristik ini cukup self-explanatory. Nanti teman-teman bisa research sendiri. I think due to time constraints, aku akan lebih fokusin ke service model dan deployment models karena itu fokus dari webinar kita. Tuh. Oke, next. Nah, oke. Ini sebenarnya kita ngomongin dulu apa sih kalau teman-teman pasti pernah dengar infrastructure as a service, platform as a service, software as a service gitu ya. IaaS, PaaS, SaaS, atau mungkin ada yang sekarang bikin-bikin terminologi API as a service juga tuh. Nah, jadi sebenarnya slide ini saya mencoba untuk mensimplify apa sih beda-bedanya dari IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan mungkin ada beberapa as a service lainnya gitu. Nah, di sini aku pengen teman-teman perhatiin di legend yang ada di bawah gitu ya. Itu ada yang warna biru, itu berarti artinya area-area yang warna biru itu artinya apa ya? Komponen yang kita manage, komponen yang kita tanggung jawabkan. Yang warna hijau itu adalah komponen yang cloud provider manage. Jadi tanggung jawab ya. Jadi kalau hijau itu tanggung jawab cloud provider, biru itu tanggung jawabnya kita. Nah, di sini udah bisa kelihatan gitu ya. Semakin ke kanan, semakin besar tanggung jawab di pihak ketiga atau di cloud provider gitu ya. Dan kita bisa tarik kesimpulan, semakin ke kanan, kita juga semakin nggak ribet. Karena kita nggak makin banyak ngurusin infrastruktur, kita nggak banyak ngurusin gimana nanti kalau aplikasinya tiba-tiba usernya dari sekarang 5 terus jadi 10 terus eksponensial jadi 1000. Kita nggak usah mikirin scalingnya lagi gitu ya. Yang kita pikirin fokus ke datanya aja dan konfigurasinya aja gitu. Nah, tapi kapan software as a service ini cocok, kapan platform as a service ini cocok dan infrastructure as a service ini cocok, itu pasti nanti akan ada kategori. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pros and cons. Kita ngomongin dulu dari infrastructure as a service gitu. Nah, aku kasih contoh dulu nih, mungkin biar teman-teman yang mungkin udah pernah dengar atau belum pernah dengar itu bisa coba apa ya relate gitu ya. Contoh dari infrastructure as a service itu kalau di Amazon, di AWS itu kayak instance EC2 gitu ya, VM. Kalau di Google itu ada Google Compute Engine. Kalau di Azure ada Azure Virtual Machine gitu ya. Di Indonesia, Bisnet itu ada Bisnet Geo gitu ya, yang menyediakan server untuk disewa juga gitu. Nah, plusnya, positifnya itu kontrolnya kita punya granularity kontrol yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena kita hanya nyawa
infrastruktur ya, tapi kita nanti bisa